Ya, jadi kita mulai. Untuk sekarang ini saudara saya periksa sebagai tersangka. Adapun dalam pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 482 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2023 tentang KUHP pidana. Jadi saudara atas nama Mukni Ilma, laki-laki, lahir Teros tanggal 16 April 1995, pekerjaan karyawan swasta, dalam hal ini sebagai jurnalis. Pendidikan terakhir SMA tamat, agama Islam, warga negara Indonesia, suku Sasak, alamat Dusun Timba Timuk, RT RW 94, Kelurahan Teros, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Apakah sekarang ini saudara dalam keadaan sehat jasmani rohani? Ya. Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani rohani. Untuk saudara ketahui bahwa sekarang ini saudara diperiksa dan diminta keterangan sebagai tersangka berdasarkan adanya laporan kepolisian. Apakah saudara bersedia diperiksa dan didengar keterangannya dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya? Ya. Ya. Saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sehubungan dengan masalah apa saudara diperiksa di kantor polisi pada saat sekarang ini, saya terangkan. Saudara saya periksa sehubungan dengan permasalahan sebagai jurnalis yang telah melakukan upaya menutup suatu berita yang melibatkan narasumber. Ya. Dalam pemeriksaan ini saudara diperiksa sebagai tersangka, memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum. Hanya saja pada saat sekarang ini menjalani pemeriksaan dengan sendiri tanpa didampingi. Ya. Harusnya didampingi sih, Bang. Untuk yang sekarang. Yes. Yang sekarang tidak didampingi. Jadi kalau ada nanti pendampingan, kita akan lakukan pemeriksaan ulang. Ya. Apakah sebelumnya pernah terlibat dengan permasalahan hukum? Tidak. Tidak pernah. Adapun ini riwayat hidup saudara. Nama lengkap Mukni Ilma, lahir di Teros tanggal 16 April 1995. Orang tua, bapak atas nama Harpan dan ibu bernama Miss Jun. Pendidikan terakhir SMA tamat dan saya sudah menikah dengan istri atas nama Lizara Pramudiani sehingga memiliki seorang anak. Tinggal saat ini di rumah sendiri dengan alamat sebagaimana di KTP. Sehubungan dengan saudara diperiksa dalam hal ini sebagai seorang jurnalis, apakah berita yang dimaksud sehingga harus dilakukan penghapusan take down? Bisa dijelaskan? Jadi penjelasannya yang saudara sampaikan dapat saya jelaskan bahwa berita yang dimaksud adalah berita yang melaporkan saya sebagai pihak wartawan yang sebelumnya memberikan suatu laporan berkaitan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh seorang direktur utama PDAM Lombok Timur atas nama Sofian Hakim, sehingga berita tersebut pernah saya hapus take down sebelumnya, sehingga atas dasar tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya atas nama Ipung. Atas pemberitaan tersebut saya melakukan komunikasi via WhatsApp dengan Ipung yang mengajak saya untuk bertemu dengan di suatu tempat tongkrongan area pinggir pantai Labuan Haji, sehingga saya mendatangi dan bertemu di suatu geruga sebagaimana yang telah disepakati. Kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan? Itu dilakukan pada
hari Senin 30 Maret 2026 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di sebuah berugak pinggir pantai Cafe Lims, Kelurahan Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Lombok Timur. Siapa saja yang menghadiri pertemuan tersebut, yaitu saya menghadiri bersama keluarga saya atas nama Rahmatullah dan saudara Ipung sendiri selaku pengacara dari pihak Dirut PDAM Lombok Timur. Apakah yang menjadi tujuan atas pertemuan tersebut? Dapat saya jelaskan. Yang menjadi tujuan pertemuan tersebut adalah adanya ajakan dari saudara Ipung untuk bertemu di tempat yang telah ditentukan. Apa yang menjadi isi dari berita? Dapat saya jelaskan, isi berita yaitu berjudul "Merasa Nama Suci Tercoreng Buntut Berita Dugaan Tindakan Penipuan Sulap Dolar, Dirut PDAM Ancam Pidanakan Wartawan". Dengan redaksi isi berita, Lombok Timur PLT Direktur Utama PDAM Lombok Timur Sopian Hakim mengancam melaporkan wartawan ini buntut merasa rusaknya nama baik dirinya dan jabatannya akibat pemberitaan dugaan penipuan sulap dolar olehnya ke WNA inisial Z. Dalam muatan berita, korban menjelaskan modus penipuan Sopian Hakim dilakukan, yakni dengan menunjukkan uang dalam jenis dolar, di mana saat itu uang dolar yang ditunjukkan di Dirut PDAM itu dalam jumlah besar. Modusnya ditunjuki dolar satu kamar dengan suaranya mengklaim itu uangnya. Dia juga menunjukkan M-Banking dolar yang sudah dimasukkan ke BCA dengan nominal sebesar 300 miliar. Terang warga Malaysia itu. Pada saat Sopian menunjukkan itu, Ini dilompat kayaknya bang, kepotong di paragraf 2 ketiknya. Kalau nggak salah itu ada keterangan Ipung lebih dulu, baru ada keterangan ini di dalam badan berita yang saya buat. oke, kurang lebih dari berita itu saudara sudah hafal isinya kan, karena itu adalah produknya saudara, jadinya saudara akan tahu apa yang menjadi isi dan urutan berita ya. Nanti saya rubah ya apa yang salah posisinya, karena saya kopinya mungkin apakah dia tidak berurut di sana di foto itu. Saya lanjutkan ya, Modusnya ditunjuki dolar satu kamar dengan suaranya mengklaim itu uangnya. Dia juga menunjukkan M-Banking dolar yang sudah dimasukkan ke BCA dengan nominal sebesar 300 miliar. Terang warga Malaysia itu. Pada saat Sopian menunjukkan itu, sambung Z, ia beralasan jika uang tersebut mengalami kendala seperti halnya harus ada bayaran ke OJK, pajak, dan manajer bank. Alasan atas kendala itu baru uang dolar tersebut bisa dipakai, ujarnya, menjelaskan modus penipuan orang kepercayaan Bupati Khairul Warisin itu. Sebagai informasi, muatan berita yang dipermasalahkan Sopian Hakim berjudul Dirut PDAM Lombok Timur. Sopian Hakim diduga lakukan penipuan ratusan juta ke WNA, modus pencairan uang hingga jual barang baik hasilkan dolar. Berita tersebut dimuat setelah korban memberikan banyak keterangan saat proses wawancara. Bahkan korban turut mengirimkan sejumlah bukti baik dokumen, foto, serta video modus penipuan orang kepercayaan Bupati Mutim itu. Ancaman itu sendiri diterima wartawan media ini melalui pesan WhatsApp yang dikirim pengacaranya Ipung, di mana Ipung ini nyatanya juga selaku pengacara Z yang merupakan korban penipuan Sopian Hakim saat berita itu dimuat.
Bro, saya cuma mau memberitahu terkait berita kemarin. Saya akan laporkan karena sudah banyak meme tentang Pak Dirut. Karena berita itu disebabkan foto-foto Pak Dirut masih dipampang di berita itu, bunyi pesan Ipung. Di sisi lain, pemberitaan terkait dugaan penipuan itu sendiri sudah di take down atas permintaan korban. WNA asal Malaysia itu meminta media ini atas adanya ancaman dari Sophian Hakim, mulai dari diancam tidak bisa balik ke negara asalnya hingga tidak akan diselesaikannya hutang yang berkisaran ratusan juta itu. Ipong sendiri juga menegaskan jika laporan kepada wartawan itu atas dasar permintaan Sophian, maaf, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai kuasa hukum, imbuhnya. Tak hanya sampai di situ, Sophian dalam penuturan korban meminta agar korban membuat kitas ini agar korban bisa membuka rekening BCA. Sophian juga meminta agar korban menyuap orang-orang di imigrasi, tujuannya agar memudahkan urusan. Licinnya lagi, Sophian Hakim juga turut menawarkan agar korban membeli barang atau benda gaib kepada korban. Sophian menjelaskan nantinya benda tersebut bisa untuk sulap uang. Juga terkait dengan sulap uang dolar, Sophian menawarkan saya supaya beli barang yang bisa sulap dolar sendiri. Harus pakai kayu gaharu dengan harga 60 jutaan. Katanya, barang untuk sulap tersebut berupa batu dalam bungkusan di mana ditawarkan Sophian dan dijual seharga 300 juta. Kurang lebih pas ya? Ya, mungkin paragrafnya aja yang kebolak-balik kita bang, abang Iya. pas tuh. Atas inisiatif siapakah permintaan takedown berita dilakukan? Dapat saya terangkan, permintaan untuk berita yang telah saya posting dihapus atau di take down adalah dari permintaan pengacara Dirut PDI Tim atas nama saudara Ipong sebagai mana orang yang berkomunikasi langsung dengan saya, karena dalam komunikasi tersebut saudara Ipong merasa ada penyerangan terhadap dirinya secara pribadi. Apakah yang menjadi kepentingan sehingga saudara diminta oleh saudara Ipong dalam hal melakukan penghapusan atau take down pada berita tersebut? Dapat saya terangkan, yang menjadi kepentingan untuk berita tersebut dihapus take down sebab dari pembicaraan saya dengan saudara Ipong pada saat itu, yang saya pahami berita tersebut tentunya dapat merusak citra dari seorang pejabat Direktur Utama PDAM Lombok Timur tersebut, karena kehadiran dari saudara Ipong adalah sebagai pengacara langsung dari pejabat tersebut. Apakah yang menjadi prosedur dalam hal suatu berita yang diposting oleh seorang jurnalis harus dihapus, take down? Dapat saya jelaskan bahwa seorang jurnalis dalam hal menghapus berita take down yang telah diposting tersebut hendaknya melihat adanya permintaan dari yang bersangkutan dalam disertai dengan alasan yang mengharuskan berita tersebut dihapus, terutama berhubungan dengan hal-hal yang merugikan yang bersangkutan, di mana bagi narasumber dapat melakukan klarifikasi baik kepada jurnalis langsung ataupun lembaga yang menaungi jurnalis tersebut untuk dilakukan perubahan ataupun penghapusan berita. Pas ya. Apakah ada sejumlah biaya yang harus diberikan dalam hal suatu berita untuk dirubah ataupun dihapus tersebut? Dapat saya terangkan, tidak ada biaya apapun yang harus dikeluarkan dalam hal melakukan perubahan ataupun penghapusan take down pada suatu berita yang telah diposting. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam hal suatu berita dapat dilakukan penghapusan tersebut? Dapat saya jelaskan.
suatu berita dapat dilakukan penghapusan, take down atau revisi dapat dilakukan dengan segera ataupun pada saat itu juga bila mana melalui admin tentu langsung dihapus, sedangkan bila permintaan melalui jurnalis langsung cukup menunggu persetujuan dari admin sehingga berita menjadi hilang dari peredaran. Sehubungan dengan permintaan dari saudara Ipong selaku pengacara dari Dirut PDAM Lombok Timur dalam hal melakukan penghapusan take down atas berita yang pernah saudara posting tersebut, apakah ada sejumlah dana yang diberikan kepada saudara atas permintaan tersebut? Jelaskan. Dapat saya jelaskan, terhadap permintaan dari saudara Ipong dalam pertemuan tersebut menyerahkan sejumlah uang yang pada saat itu tidak saya hitung jumlahnya dalam bentuk tunai dengan permintaan untuk menghapus take down berita tersebut dari media. Yang selanjutnya beberapa saat datang petugas kepolisian berpakaian preman membawa saya ke kantor polisi dan memeriksa terhadap uang tunai tersebut yang setelah dihitung jumlahnya sebesar 8 juta rupiah. Hubungan dengan saudara sebagai jurnalis yang memposting berita tersebut, apakah menyetujui bahwa berita tersebut dihapus di media elektronik? Dapat saya terangkan, benar saya menghendaki untuk berita yang telah saya posting dihapus, take down di media elektronik sebagaimana permintaan dari saudara Ipong. Apakah sampai dengan saat ini terhadap berita saudara posting sudah dihapus di media elektronik? Dapat saya terangkan, saya belum melakukan penghapusan atau take down sebab masih dilakukan pemrosesan hukum sampai dengan saat ini. Sehubungan dengan saudara datang sekitar pukul 21.00 WITA dalam pertemuan dengan saudara Ipong tersebut, berapa lama jeda sejak saudara datang sampai menerima uang tunai atas permintaan penghapusan take down berita tersebut? Dapat saya terangkan, sekitar 10 menit sejak saya datang baru menerima uang tunai tersebut. Apakah sebelumnya saudara pernah berurusan dengan pembuatan berita terkait Dirut PDAM Lombok Timur ataupun berurusan dengan saudara Ipong tersebut? Jelaskan. Dapat saya jelaskan, sebelumnya saya pernah melakukan postingan berita terkait dengan Dirut PDAM Lombok Timur yang pada saat itu masih didampingi pengacara atas nama Ipong, yang dalam pemberitahuan tersebut membahas tentang suatu laporan penipuan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, sehingga pernah meminta saya untuk menghapus take down berita yang bersangkutan sekitar seminggu sebelum tanggal 20 Maret 2026 yang saya kerjakan murni tanpa adanya biaya apapun. Apakah perkataan yang saudara ucapkan sehingga pihak dari saudara Ipong menyerahkan uang tersebut kepada saudara? Dapat saya terangkan, saya tidak mengatakan ataupun menyampaikan hal-hal apapun yang berkaitan dengan penghapusan take down berita harus membayarkan sejumlah uang tersebut kepada saya. Apakah ada saksi yang saudara ajukan sekiranya dapat membela saudara dalam pemeriksaan pada saat sekarang ini? Dapat saya terangkan, saudara Muhsin, admin dari website gonasional.com. Ada keterangan yang saudara mau tambahkan? Dapat saya terangkan keterangan yang saya tambahkan. Saya sampaikan yaitu apakah yang menjadi status saudara Ipong sebab dia yang memberikan saya uang pada saat itu, padahal saya sama sekali tidak meminta uang darinya. Selanjutnya, saya masih bingung dengan adanya penetapan tersangka atas diri saya sebab saudara Ipong baru melapor kejadian tersebut. Padahal bila mana ada karya jurnalistik ataupun oknum wartawan yang bermasalah, tentunya harus dapat diselesaikan melalui Dewan Pers. Apakah semua keterangan yang saudara berikan di atas sudah benar adanya dan bersedia saudara dikuatkan dengan sumpah? Ya benar, saya bersedia dikuatkan dengan sumpah dan keterangan semua itu sudah benar.
Apakah selama penulisan karang ini saudara pernah merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi? Tidak pernah ya? Tidak pernah, mantap aja. Cukup ya Pak? Cukup.